Apa arti takwa? Takwa adalah apa? Menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian takwa itu juga menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu juga karena takut azab dari Allah. Sebagaimana dikatakan Talaq bin Habib, seorang tabi'in. Takwa adalah menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan larangan Allah berdasarkan ilmu dari Allah karena menjauhi atau karena takut terhadap azab dari Allah. Inilah asas persatuan, hadirin rahmat Allah. Maka barang siapa yang ingin menyatukan umat, dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah memahami takwa dan mempraktikkan dalam dirinya, maka tidak akan menjadi masalah berapa organisasi, berapa yayasan yang ada di tengah masyarakat, karena mereka semua bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang mengkhianati umat atas nama persatuan. Dan sebagian orang mengkhianati umat atas nama kerjasama. Apa maksud saya? Sebagian orang mengatakan, mari bersatu. Kita bangun saja yayasan yang sudah ada ini. Tidak usah membuat yayasan yang lain. Tapi tujuannya adalah untuk menjaga status quo namanya, menjaga kekuasaannya, mempertahankan kekuasaannya. Dia tidak mau ada saingannya. Dia ingin tetap jadi atas. Nanti kalau ada orang membuat yayasan baru, otomatis itu akan menjadi saingannya. Dia tidak mau itu. Akhirnya dia berbicara atas nama persatuan, tapi pada hakikatnya dia ingin mempertahankan dinastinya. Sebaliknya, ada orang-orang yang ingin membuat yayasan baru, dia dengan mengatakan kita ingin memperlebar dakwah, kita punya ide, tapi dia jauh, Allah yang tahu apa rahasia dalam dirinya. Dia ingin memecah belah umat. Meskipun dia tidak terus terang mengatakan saya ingin memecah belah umat, saya ingin membuat yayasan yang baru, tidak. Tapi Allah Maha tahu apa niatnya. Maka jujurlah dalam bersatu dan jujurlah dalam bekerjasama. Semua itulah wasilah, sebagaimana kita sebarkan di grup, itu adalah wasilah, bukan tujuan. Seandainya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ketika ditanya apa hukumnya yayasannya Syekh, bid'ah atau gimana, beliau mengatakan semua itulah wasilah, sarana untuk kita menegakkan dakwah. Jika negara membuat aturan tidak boleh atau dinyatakan ilegal sebuah dakwah yang tidak berdiri atas yayasan, maka kita membuat yayasan supaya dakwah terjalan. Sekarang kalau yayasan Y-A-Y-A-S-A-N itu bid'ah, maka saya akan rubah yayasan saya menjadi lembaga saja. Apakah nanti akan dihukumi lagi? Lah, lembaga bid'ah. Ya sudah, saya rubah lagi jadi organisasi. Organisasi bid'ah. Ya sudah, saya berubah jadi pergerakan. Tidak akan habis-habisnya. Sehingga nama itu tidak penting. Yang penting itulah hakikatnya. Untuk apa itu membuat yayasan? Itu yang penting. Maka Nabi SAW dalam ayat-ayat itu, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut, dan Nabi SAW dalam hadis Irbad ibn Sariyah mengawalinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin bersatu, mari kita bertakwa. Jika ingin memperlebar dakwah dan menjalin kerjasama, maka mari kita sama-sama bertakwa. Jangan justru membuat perpecahan di tengah umat. Nabi SAW memperingatkan, berbeda tempat tidur saja dalam waktu musafir itu dilarang oleh Nabi SAW, apalagi buat kelompok-kelompok. Hadirin rahmatullah, perhatikan pesan Nabi SAW ini, perhatikan pesan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini sama dengan firman Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dan Allah mengingatkan bagi orang-orang yang bersatu ini atas nikmat Allah. Wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah dulu sebelum kalian mendapatkan nikmat agama Allah, kalian saling perangi satu sama lain. Kalian saling musuhi satu sama lain. Ketika kalian mendapatkan nikmat agama Allah, kalian menjadi saudara. Mungkin dulu kita tidak bermusuhan, justru ketika kita berteman dari dulu, sekarang kita sama-sama berteman juga dalam sunnah, alhamdulillah. Tapi yang kedua ini, wa kuntum ala syafa hufratin min nar fa anqadhakum minha. Kalian dulu berada di pinggir jurang api neraka dan Allah menyelamatkan kalian. Kita semua seperti itu, Allah selamatkan dari tepi jurang api neraka dan kita dijauhkan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'mah. Nikmatus sunnah.